Kembali lagi di Mulia Farm. Di video kali ini kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis usaha yang berfokus di ternak kambing. Oke, mungkin mudah-mudahan akan jadi sebuah video yang menginspirasi, yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan. Yang pertama untuk trading atau jual beli kambing. Oke, yang pertama untuk kita bahas keuntungan dari proyeksi ataupun fokus usaha jual beli kambing. Yang pertama yaitu tentu saja usaha ini untuk modalnya bisa menyesuaikan. Jadi ketika kalian punya modal yang besar, itu kalian bisa mendapatkan banyak bahan ataupun banyak dagangan dari pasar ataupun dari para petani atau peternak gitu ya. Kalau modalnya banyak besar, tentu kalian bisa dapat dagangan yang besar atau banyak. Dan kalau modalnya tidak terlalu banyak, tetap bisa meskipun akan lebih sering untuk sibukkan ya dengan mencari dagangan gitu ya. Jadi ketika kalian hanya bisa membeli ataupun mencari dagangan dengan modal yang kecil sehingga hanya dapat kurang dari 10 ekor, tentunya setiap beberapa hari sekali atau mungkin 1 minggu berapa kali kalian pasti akan disibukkan dengan untuk mencari stok stok kambing gitu ya. Oke, kita masuk di poin yang kedua untuk keuntungan dari jual beli kambing ini. Tentunya modal yang kita miliki itu akan cepat berputar gitu ya, meskipun di setiap transaksi kita hanya dapat untung 50.000, 100.000, tetapi jika dalam satu hari bisa menjual 2 atau 3 kambing, tentunya sudah bisa terlihat gitu ya untuk keuntungannya. Dan kalau itu terjadi setiap hari, tentunya modal kalian akan cepat berputar meskipun tidak banyak yang bisa didapat, tetapi itu akan lebih cepat, sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa usaha jual beli kambing seperti ini bisa mendatangkan untung yang sangat besar dan potensinya bisa membuat kalian menjadi orang kaya gitu ya, menjadi sukses dalam waktu yang tidak lama. Nah, lalu untuk keuntungan selanjutnya di hari-hari tertentu, misal seperti di tahun baru atau Idul Adha yang pasti yaitu, biasanya kalian akan mendapatkan pesanan gitu ya, dan sekalian mengurusnya sampai hari H itu tiba. Atau mungkin banyak orang yang akan datang pada kalian untuk membeli kambing jantan untuk akikoh gitu ya. Biasanya seperti itu kalau kalian sudah banyak dikenal, sudah banyak orang yang tahu kalau kalian jual beli kambing, dan dengan kambing yang bagus-bagus tentunya kebanyakan akan datang pada kalian. Nah, mungkin 3 atau 4 poin tadi untuk keuntungan ya dari jual beli kambing. Nah, sekarang kita bahas meskipun untuk kekurangannya itu ya. Yang jelas setiap hal ada kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dengan usaha jual beli kambing seperti ini. Nah, untuk kekurangannya tentu saja ini hampir mirip-mirip dengan usaha trading ataupun breeding gitu ya. Untuk kekurangan yang pertama, mungkin kalian akan kesulitan mencari bahan gitu ya, mencari barang dagangan. Karena kalau penjualan kalian tinggi, tentunya kalian juga harus bisa cepat mendapatkan dagangan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi stok yang kemarin sudah keluar. Kemudian untuk yang poin kedua, itu akan dipengaruhi oleh harga yang tidak pasti itu ya, harga yang fluktuatif, kadang naik kadang turun, tetapi itu adalah hal yang biasa. Dan tentunya kalian juga sudah punya rumus gitu ya, rumus untuk mengambil keuntungan atas
transaksi yang sudah kalian lakukan. Nah, untuk poin yang ketiga, untuk kekurangan dari usaha jual beli kambing ini adalah resiko kematian itu lumayan tinggi ya, karena mobilitas yang kalian lakukan saat menjemput ataupun membeli kambing, apalagi di pasar ya, itu kambing-kambing yang berada di pasar itu tingkat kelelahannya lebih tinggi gitu ya, karena dia banyak menempuh perjalanan saat dinaikkan ke atas mobil, dan itu menjadikan faktor utama, faktor yang tinggi untuk kambing itu mengalami kelelahan, sehingga saat berada di kandang kalian harus ekstra untuk merawatnya, untuk memulihkan stamina kambing yang kelelahan. Beda halnya kalau kalian mendapatkan kambing itu dari petani atau peternak gitu ya, karena tidak, mobilitasnya kan tidak terlalu tinggi, kemungkinan hanya saat kalian ambil saja itu melakukan perjalanan ya, bisa jauh bisa dekat gitu ya, tergantung lokasinya jauh atau dekat. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kelebihan dan kekurangan dari usaha trading ataupun jual beli kambing. Sekarang kita bahas untuk yang kedua, yaitu fattening ataupun penggemukan. Untuk keuntungan yang pertama, tentunya kalian akan mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar gitu ya, apalagi kalau kalian memiliki, dan ini wajib ya, harus gitu ya, memiliki sebuah channel ataupun komunikasi bekerja sama dengan restoran ataupun warung makan yang membutuhkan jumlah daging kambing dalam jumlah yang banyak. Nah, tentunya ketika kalian sudah memasuki sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan proses fattening ataupun penggemukannya, kalian bisa jual itu dengan jumlah yang banyak gitu ya. Jadi sekali transaksi, sekali panen, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya. Keuntungan yang kedua adalah kalian bisa memaksimalkan kandang kalian. Jadi kalau fattening itu tidak butuh ukuran kandang yang luas gitu ya. Jadi mungkin membuat kandang untuk 1 ekor itu hanya berukuran panjangnya 120 dikali setengah meter ataupun 60 cm saja. Jadi kalian akan lebih hemat ataupun bisa memuat banyak gitu ya kandangnya. Karena kalau fattening itu memang tidak boleh banyak gerak gitu ya, supaya nutrisi-nutrisi yang sudah diserap oleh organ tubuh dari kambing itu bisa cepat merangsang pertumbuhan dagingnya. Oke, kemudian kita masuk untuk keuntungan yang ketiga dari usaha fattening ataupun penggemukan kambing ini. Mungkin sama ya dengan poin yang pertama tadi untuk trading. Untuk keuntungan yang berikutnya, itu kalian juga berkemungkinan atau berpeluang mendapatkan pesanan di hari-hari tertentu ya, seperti tahun baru atau Idul Adha, dan juga keperluan untuk akikoh. Nah, untuk ketiga poin tadi itu adalah sebuah keuntungan yang mungkin akan kita dapatkan untuk usaha penggemukan kambing. Kemudian untuk kekurangan dari fattening ini, menurut saya hanya satu aja ya, sulitnya mendapatkan bakalan ataupun kambing yang akan digemukkan. Kalau untuk yang lain itu rata-rata sama lah, seperti kesulitannya ataupun kekurangannya di usaha bidang jual beli kambing. Kekurangannya tentu saja ya ada faktor kecapean dari kambing itu sendiri, kemudian harga yang fluktuatif, dan kalau untuk fattening ini malah disarankan untuk mencari kambing yang benar-benar kurus gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah lagi ya, karena status si kambing dengan kondisi yang kurus seperti itu. Dengan usaha yang dilakukan adalah penggemukan gitu ya. Jadi kalau kalian membeli kambing yang sudah gemuk itu, saya pikir percuma saja ya. Kalau bisa memang mencari bakalan yang
kurus gitu ya, tidak terlalu gemuk, supaya bisa menekan harga modalnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu usaha di bidang peternakan, proyeksi ke breeding. Kalau ini kebanyakan yang dilakukan oleh para peternak ya, karena faktor hobi ya mungkin. Jadi kalau untuk breeding ini, untuk keuntungannya jelas lebih santai gitu ya, tidak ada target, itu yang pertama. Yang kedua, bisa sambil menyalurkan hobinya. Kemudian untuk yang ketiga, petani breeding itu bisa mengatur ataupun menyesuaikan dengan keinginannya seperti apa nanti peranakan-peranakan yang akan diturunkan. Nah, kemudian untuk keuntungan berikutnya, si peternak atau peternak breeding ini bisa mengembangkan usahanya di bidang yang lain ya, seperti memanfaatkan kotoran hewan dari kohe kambing seperti ini, kemudian bisa sekalian membuat produk silase karena keluangan waktu yang dimiliki. Nah, keuntungan berikutnya lain halnya dengan usaha fattening dan juga trading. Kalau di breeding seperti ini, itu di tahun-tahun tertentu itu kalian sudah bisa merasakan hasil dari jerih payah kalian ya untuk breeding. Mungkin masuk di tahun keempat, kelima, kalau kalian bisa bertahan dan bisa mengembangkan ekosistem ataupun sedikit banyaknya jumlah kambing yang ada di kandang kalian, tentunya itu akan menjadi langganan ya dari orang-orang di sekitar untuk mendapatkan kambing, baik berupa dari mulai bibit, babon ataupun pejantan. Dan itu berpeluang stabil ya, kemungkinan akan stabil ya kalian dapatkan per bulannya. Jadi meskipun usaha breeding ini bukan menjadi usaha utama kalian, ini bisa menjadi tambahan pemasukan yang bisa kalian dapatkan per bulannya. Karena di breeding tentu saja tidak ada target seperti di fattening ataupun di trading gitu ya. Nah, kemudian kita bahas untuk kekurangan dari usaha ternak kambing ataupun breeding ini. Yang pertama itu tentu saja ya, karena breeding ini usaha dalam jangka yang panjang, tentu saja kita tidak bisa dengan cepat mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, tentu saja kita perlu lahan yang sangat luas, karena seiring waktu berjalan kemungkinan peternakan kalian akan berkembang dan jumlah kambing yang kalian miliki akan bertambah banyak karena peranakan-peranakan yang sudah diturunkan oleh pejantan dan babon yang kalian miliki. Dan mungkin kekurangan-kekurangan yang lain itu hal yang sama ya, seperti di trading ataupun di fattening, seperti kelelahan, kematian, dan tantangan. Tetapi menurut saya itu bukan sebuah kekurangan ya, karena memang itu adalah hal yang akan kita hadapi ya. Tentunya di setiap usaha itu ada tingkat kesulitan dan ada tantangannya tersendiri. Nah, mungkin itu saja ya untuk kelebihan dan kekurangan dari ketiga proyeksi usaha di bidang peternakan kambing ini. Nah, kalau kita telaten jeli, tentunya itu bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang banyak, tidak memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri dan juga ketekunan kita, karena itu menentukan berhasil atau tidaknya usaha yang kita jalankan. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk atensi kalian. Terus dukung channel Mulia Farm dan tekan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info ataupun video-video yang akan dipublish untuk waktu-waktu berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk atensi kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.